Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita masih sempat hadir di masjid ini untuk melaksanakan amalia-amalia Ramadan, baik salat subuh atau sunat-sunat lainnya. Salawat dan keselamatan mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga dan tabi'in. Jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan subuh hari ini saya ingin mengemukakan tentang perjalanan sufi sampai kepada al-abidu wal ma'budu wahid. Dia bermula dari tajalli. Ketika selesai melakukan tahalli dan tahalli, maka dia memasuki tajalli. Tajalli adalah cara mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, sehingga dia bisa mencapai apa yang dikatakan al-abidu wal ma'budu wahid, yang menyembah dan yang disembah menyatu atau satu. Itu perjalanan para sufi, dan barangkali tidak ada salahnya kita tahu perjalanan itu. Kalau kita tahu, boleh jadi terbuka tabir-tabir dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Dia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini untuk mengenal Dia, bukan untuk menyembah. Buat apa Allah disembah? Kalau Allah butuh penyembahan kita, berarti Allah belum sempurna. Kalau kita butuh, Dia butuh penyembahan kita. Toh kalau kita menyembah, apa yang kita persembahkan untuk menyembah kepada yang disembah? Kalau kita salat, yang kita persembahkan misalnya hanya berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, apakah itu dibutuhkan Allah? Karena itu kita ini diciptakan untuk mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Saya bacakan dulu sebuah hadis yang artinya begini. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengamalkan ilmu fikih tetapi tidak mengamalkan ilmu tasawuf, maka dia orang fasik. Sebaliknya, barang siapa yang mengamalkan ilmu tasawuf tapi tidak mengamalkan ilmu fikih, maka dia orang zindik. Apa itu zindik? Orang yang tersesat imannya. Tetapi Allah Subhanahu Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengamalkan kedua ilmu itu, maka
dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ilmu Allah itu cahaya dan tidak akan masuk ke dalam orang-orang yang berbuat kezaliman. Jamaah subuh rahimakumullah, mari kita memulai memasuki tahapan-tahapan yang dilalui oleh para sufi sehingga bisa mencapai al-abidu wal ma'budu wahid. Yang pertama, level yang pertama adalah syariat. Barangkali praktikum ini. Syariat itu mengajarkan kepada kita untuk membenahi diri. Kemudian selanjutnya syariat itu dikerjakan oleh tubuh. Jadi syariat ini dikerjakan oleh syariat ini mengajari kita untuk membenahi diri. Membenahi diri artinya begini, kalau kita mau menghadap kepada Allah, bukan langsung mau menghadap, misalnya mau salat langsung salat. Kita harus benahi dulu diri. Pembenahan diri kita itu memeriksa diri kita apakah sudah terbebas dari hadas dan najis atau belum. Itu yang dikatakan pembenahan diri dan itu dikerjakan oleh tubuh. Ya. Kita tidak mentang-mentang begitu mau salat langsung salat, tidak, benahi dulu diri. Kalau sudah bersih dari hadas dan najis baru kita menghadap. Karena kalau kita tidak bersih dari hadas dan najis, maka Allah menolak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih, Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang bersih. Itulah sebabnya wanita yang haid, wanita yang nifas, dan kita semua jika junub, itu tidak boleh, haram menghadap kepada Allah. Haram beribadah, haram berpuasa. Bukan berarti wanita yang haid dan nifas itu tidak mampu berpuasa, tidak mampu sholat ketika haid dan nifas, tidak. Hanya karena dia belum terbebas dari hadas, sehingga dia tidak boleh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syariat. Syariat dikerjakan oleh tubuh, dan orang yang beribadah hanya dengan syariat, maka ia menyembah kekosongan. Jangan kita salah paham di sini, gagal paham. Menyembah kekosongan bukan berarti menyembah berhala, bukan. Artinya memang masih kosong yang kita sembah jika hanya menggunakan syariat untuk beribadah. Sehingga tidak sedikit orang dia mau khusyuk dalam salatnya, tetapi yang digunakan untuk khusyuk hanya syariat. Sehingga biasa bermacam-macam gerakannya. Ada yang begini, Allah Akbar. Kenapa dia mau khusyuk tapi yang digunakan untuk khusyuk syariat? Tidak bisa sampai kalau hanya syariat. Ya. Yang kedua ada lagi, Pak. Biasa kalau dia mau salat seperti orang yang memandu paduan suara. Allah Akbar. Kenapa itu syariat yang dia mau mengangkat untuk khusyuk? Tidak bisa. Ada lagi. Kalau dia takbiratul ihram, dia pisah antara Allah dengan Akbar. Dia jeda antara Allah dan Akbar. Begini, Allah Akbar. Yang seperti ini Pak, batal takbiratul ihramnya kalau dia menjeda antara Allah dan Akbar. Itulah sebabnya hati-hati mau menggunakan kata-kata di depan Akbar, karena hanya Allah yang
berhak menerima itu, memakai itu. Jadi Allahu Akbar menurut syariat batal takbiratul ihramnya. Kalau takbiratul ihramnya batal, sementara takbiratul ihram masuk dalam rukun salat, berarti salat selanjutnya itu batal. Berarti semua salatnya pada waktu itu batal. Jamaah subuh rahimahullah, itu adalah syariat. Syariat. Kemudian kita memasuki kepada tarekat, tangga kedua. Tarekat itu mengajari kita untuk mengenali diri. Itu perjalanannya para sufi. Mengenal diri. Karena mengenal diri adalah pondasi untuk mengenal Allah. Al-abidu, kemudian man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Maka perlu kita mengenal diri. Siapa diri kita sebenarnya? Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa jika engkau menjawab dua pertanyaan, maka kamu sudah mengenal dirimu. Pertanyaannya adalah, siapa aku? Dari mana aku datang? Itu saja dua. Kalau itu kita sudah jawab dengan pasti, dengan baik, benar, maka kita sudah mengenal diri kita. Tarekat itu dikerjakan oleh hati. Dikerjakan oleh hati. Kalau tadi syariat, itu dikerjakan oleh tubuh. Dan memang syariat itu adalah ibarat perahu, kendaraan. Kendaraan yang kita tumpangi untuk melintasi tarekat sampai kepada ma'rifat. Karena dia hanya dikerjakan tubuh, bukan hati, maka perahu yang bergerak tanpa nakoda, karena belum disetir oleh hati, maka itu adalah perahu yang hanyut. Bagaimana kalau perahu yang hanyut? Kita tidak tahu kemana arah tujuannya. Dia terombang ambing di tengah laut. Tidak ada tujuannya. Itulah sehingga dikatakan menyembah kekosongan. Karena belum ada arah yang dituju. Tetapi ketika kita memasuki tarekat yang dikerjakan oleh hati, maka inilah hati. Hati itu adalah indera keenam. Basira namanya. Basira ini bisa mengungkap tabir-tabir kegaiban Allah Subhanahu wa taala. Hati. Kalau hanya pikiran tidak bisa, selalu terbentur kalau pikiran yang kita mau gunakan untuk membuka tabir-tabir kegaiban Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beribadah dengan makam tarekat, maka ia mengenal siapa yang disembah. Kalau hanya tarekat, tidak tahu siapa yang disembah. Seperti tadi yang saya ungkapkan. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian kita melangkah kepada hakikat. Hakikat itu mengajari kita untuk berserah diri. Serahkan dirimu kepada Allah. Hakikat itu dikerjakan oleh jiwa. Artinya apa yang kita jadikan gerakan dalam salat dan bacaan dalam salat, itu harus dihayati, dijiwai.
Itulah ada kaidah dalam ilmu tasawuf mengatakan likulli makamin makalun. Setiap gerakan ada bacaan dan itu harus dijiwai. Kalau tidak dijiwai, maka pikiran kita melayang-layang kemana. Ya, sebenarnya khusyuk itu ya kita sudah tahu semua bahwa bukan berarti keseluruhan ingatan kita tertuju kepada Allah. Tidak. Tetapi kalau kita menggunakan hakikat, itu hanya sedikit yang keluar insya Allah. Yang penting Allah Subhanahu wa taala membukakan kita tabir-tabir kegaibannya. Jadi orang yang beribadah dengan makam hakikat maka akan sampai kepada yang disembah. Sampai kepada yang disembah jika kita menggunakan makam hakikat. Itu ada tarikat Bugis begini. Dia katakan ketika hendak salat kita membaca zikir-zikir seperti yang dilakukan oleh para sufi, dan itu masuk bahasan dalam tasawuf orang Bugis. Apa itu? Dia katakan ilahi anta maksudi. Ilahi, ya Allah, hanya kepadamu yang saya tuju dan ridamu yang saya harapkan. Ilahi anta maksudi. Ya. Ini bahasan. Dia mengatakan begini, tarikat Bugis, paletu memen ni sempajamu rika unkana di pamos sembajang. Kira-kira bagaimana terjemahan bahasa atau sinonimnya dalam bahasa Indonesia? Paletu memen ni, bukan sampaikan, bukan. Paletu memen ni sempajamu rika unkana di pamos sembajang. Ini namanya hakikat. Jadi saya begini, saya beri contoh. Saya mau ke Jakarta. Saya masih di Jakarta, tetapi saya sudah sampai. Saya masih ada di Makassar, tapi saya sudah sampai di Jakarta. Itu asal letuk memen nih. Paletuk memen nih sempajamu. Dan inilah zikir yang digunakan oleh orang tua Bugis kita. Orang yang beribadah dengan makam hakikat, maka ia akan sampai kepada yang disembah. Ya, ini masih menggunakan kata sembah. Kemudian kita memasuki ma'rifat, tangga yang keempat yang dilewati oleh para sufi. Ma'rifat itu mengajari kita untuk mengenali sejatinya diri. Siapa sejatinya diri kita? Saya lanjutkan dulu. Ma'rifat itu dikerjakan oleh rasa. Indra kedelapan. Jadi sisa rasa yang kita gunakan. Orang yang beribadah dengan makan ma'rifat, maka tidak ada lagi penghalang antara yang disembah dan yang menyembah. Al-abidu wal ma'budu wahid. Jamaah subuh rahimakumullah, bagaimana skenario pengamalan para sufi sehingga dia bisa menemukan satu dalil bahwa al-abidu wal ma'budu wahid, yang menyembah dan disembah itu menyatu atau satu. Begini, mudah-mudahan tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal paham. Ma'rifat itu mengenali sejatinya diri. Sejati diri kita ini siapa? Siapa sebenarnya sejati diri kita? Sejati diri kita menurut sufi adalah roh. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan begini. Roh itu adalah jasadku, adalah bagianku. Ya.
Roh itu adalah bagianku, rahasiaku. Roh itu adalah rahasia jiwaku. Barang siapa yang memakainya tidak usah dia bertanya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Jadi tidak usah dipertanyakan tentang ruh karena itu adalah rahasia Allah, rahasia jiwa Allah. Pakai bawan nih. Ajak na takutanang nih, det mana ipajak. Pakai saja roh itu. Jadi wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Jika hambaku bertanya Muhammad tentang ruh, maka katakan ruh itu adalah urusanku. Ya. Sejatinya diri adalah roh, tapi bukan hanya sampai di situ. Siapa sebenarnya roh ini? Roh ini adalah nyawa. Nyawa adalah singkatan. Kepanjangannya adalah nyatanya wujud Allah. Allah Subhanahu wa taala membuka sedikit tabir tentang dirinya yang disebut nyawa. Itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala menyambung firman-Nya, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Aku memberikan sedikit pengetahuan tentang kamu tentang roh dengan lewat nyawa. Nyawa, ya, nyatanya wujud Allah. Dan bukannya sampai di situ. Nyawa itu apa? Siapa nyawa itu? Nyawa itu adalah napas. Napas. Napas itu siapa? Hayat. Jadi jika kita mau mencari siapa yang hidup di dalam diri kita, itulah yang keluar masuk setiap detik. Dan itulah hayat. Hayat itu siapa? Hayat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Dia yang hayat. Kita ini mendengar karena samaannya Allah. Kita ini melihat karena basarnya Allah. Kita ini membaca karena ilmunya Allah. Kita ini bergerak karena kodratnya Allah. Hanya Dia punya. Jangan kita ngaku-ngaku. Tidak ada. Semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah Dia hayat. Hayat itu siapa? Adalah napas. Napas itu siapa? Adalah nyawa. Wujud nyata dari Allah. Nyawa itu siapa? Itulah roh. Roh itu siapa? Jati diri kita. Begitulah perputaran pengamalan oleh para sufi sehingga dia menemukan al-abidu wal ma'budu wahid. Sampai di mana kemampuan kita untuk mengelola ini sehingga kita bisa mengatakan al-abidu wal ma'budu wahid. Yang menyembah dan yang disembah menyatu. Atau yang menyembah dan disembah satu. Begitu. Kalau kita dibukakan Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat, maka kita bisa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa dalam surah Al-Isra ayat 72, barang siapa yang buta matanya di dunia ini, maka di akhirat pasti dia buta. Wa man kana fi hasihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang dibutahkan matanya di dunia, mata hatinya di dunia ini, maka lebih-lebih di akhirat dan dia menempuh jalan yang sesat. Kenapa seperti itu? Karena begini, Pak. Allah di zaman azali, Allah sekarang,
dan Allah di akhirat itu sama. Jadi kalau kita tidak mampu mengenal Allah di dunia ini, maka di akhirat pasti tidak bisa. Itu kata Allah. Surah Al-Isra ayat 72. Tidak bisa. Karena Allah itu tidak pernah berubah. Itulah sebabnya Allah memberi nama sifat dirinya dengan sifat al-baqa. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berubah di zaman azali di dunia ini untuk manusia dan di akhirat kelak. Jadi jangan pernah kita membayangkan bahwa Allah itu duduk di singgasana lalu kita datang hamba aja ini mengenal Allah. Tidak seperti itu, Pak. Tidak. Itu kajian ma'rifat, kajian para sufi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ayyuhal insanu ma innaka qadihun ila rabbika qadham famulaki. Jika hambaku ini berusaha untuk untuk mengenal saya, maka pasti kamu akan kenal saya, kata Allah. Yang penting kita berusaha dan hakul yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala segalanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh disembah. Ya, tidak butuh disembah karena apa yang kita persembahkan tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi Allah hanya mau dikenal. Dan itulah awal mula Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk agar bisa atau ada yang mengenali. Mudah-mudahan dengan bahasan ini kita bisa meramu dengan baik sehingga kita bisa mengenal Allah lewat indra ke-6, indra ke-7, indra ke-8. Indra ke-6 adalah basirah, indra ke-7 adalah jiwa, dan indra ke-8 adalah rasa. Kalau ini yang kita ramu 3, insya Allah Allah akan membukakan pintu hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mengenalnya. Dan insya Allah jika di dunia ini kita kenal Allah, maka Allah akan kita kenal di akhirat kelak. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.